Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Di kesempatan kali ini tidak kurang satu apapun juga. Nah, kali ini kita akan mereview sebuah produk lagi dari Wercom, memang Wercom ya, dari Wercom. Nah, kalau biasanya Wercom kan ngeluarin produk yang besar-besar, kemudian ada juga yang single band. Nah, kali ini juga Wercom ngeluarin yang UV5R Mini, teman-teman. Ini adalah Wercom UV5R Mini. Nah, seperti apa Wercom UV5R Mini ini nanti kita review sama-sama ya, teman-teman. Ini versinya yang baru apa yang lama, nanti kita bisa lihat sama-sama ya. Dan tentunya untuk link pembeliannya nanti kan kita sampaikan juga di tag video ini ataupun di deskripsi video ini. Nah, saya juga mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini sampai saat ini ya. Kita selalu mereview produk-produk yang mungkin baru dan mungkin yang sudah ada tapi mereknya beda ya, teman-teman. Tetap kita review kalau memang barangnya ada di sini. Dan terima kasih juga yang sudah support kopi di channel kita, yang sampai saat ini kalau kita nge-review kita selalu minum kopi, teman-teman ya. Memang ya, karena untuk supaya kita nge-reviewnya lebih semangat ya. Oke, sebelum kita nge-review seperti biasa kita ngopi dulu ya. Kopi tanpa gula ya, atau kopi hitam ini, teman-teman. Dan ini yang saya minum adalah Jamako. Jadi ini dari Parallel Coffee, dan ini seperti biasa campuran antara Arabica dan Robusta. Oke, kita seruput dulu kopinya. Bismillah. Alhamdulillah kita udah ngopi, teman-teman. Dan tentu ngopi di pagi hari, kopi tanpa gula itu memang jos banget ya. Oke, langsung aja kita review, teman-teman. Mumpung masih fresh, kita langsung review Wercom UV5R Mini. Seperti apa Wercom ini? Apakah sama dengan yang lain-lainnya atau dia ada perbedaan karena dia muncul paling belakangan? Oke, stay tune, jangan kemana-mana. Oke, teman-teman, ini di depan kita adalah Wercom UV5R Mini. Ya, seperti apa produknya ini? Mari kita unboxing sama-sama. Dan di sini ada tertulis ya, Wercom dual band FM transceiver UV5R Mini, power kurang sama dengan 5 watt, voltase 7,4 volt ya, frekuensi ya dual band. Oke, kita unboxing seperti biasa, teman-teman. Kalau Anda membeli UV5R Mini itu ada dua aplikasi, yaitu bisa menggunakan iOS, bisa menggunakan Android ya. Dan tinggal scan aja untuk aplikasinya untuk memprogram radio ini menggunakan handphone Anda. Ya, ini mungkin user manualnya sama dengan yang lain-lainnya. Nah, ini masih pakai bahasa Inggris juga, teman-teman ya. Oke, kita taruh. Dapat belt clip ya, yang dipasang langsung, dapat USB Type A to Type C, dapat tali, dapat antena. Nah, yang kita keluarkan adalah antenanya, yang kita keluarkan ya, antenanya. Oke, taruh sini dulu. Kemudian kita dapat radionya, langsung ngeluarin radionya yang transparan, teman-teman. Mantap. Ini dia Wercom ya. Ya, di sini tertulis UV5R Mini kurang lebih sama dengan 5 watt ya, dual band. Keren ya, teman-teman. Kalau warnanya seperti ini nih, keren sebenarnya. Warnanya apa? Transparan seperti ini. Oke, kita dapat baterainya seperti biasa. Baterainya itu di sini 1600 mAh, 11,84 watt hour, voltase 8,4 volt, limit charger limit 8,4 volt, minimal 7,4 volt. Ini yang benar, teman-teman. Jadi
Kalau yang biasanya kan ada yang 2000 ya. Tapi sebenarnya kapasitas yang benar yang ini ya, 1600 ini. Jadi dia tetap sama dengan boweng yang lain ya. Meskipun yang boweng lain tulisannya 2200, ini juga besarnya sama baterainya. Kekuatannya juga nanti akan sama saja. Nah, boxnya ini kita taruh dulu teman-teman, kita singkirkan dulu boxnya. Langsung aja kita akan nge-review produknya. Nah, ini dia teman-teman ya. Kita pasang aja dulu ya baterainya. Apakah udah dicas atau belum ini? Saya juga lupa ya. Kita coba aja. Mudah-mudahan udah kita cas ya teman-teman. Mudah-mudahan ya. Kita sudah cas. Saya lap dulu kacanya biar bening. Oke, kita hidupin. Nah, udah dicas teman-teman, udah full. Nah, kalau ada tanda speaker seperti itu teman-teman ya, ini berarti single mode, bukan dual mode. Kalau dual mode, ini speaker yang di bawah ini tanda silangnya hilang ya. Nah, jadi dia menggunakan SMA apa ya nih? SMA female. Wah, ini tulisannya terlepas ya. Ada tulisannya sebenarnya teman-teman ya, ada tulisannya di sini, tapi ini terlepas ya. Ya kayak nggak apa-apa. Mungkin pada saat packing itu sempat terlepas gitu tulisannya. Nanti kita tes aja, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Oke, teman-teman, kita di sini dari sisi sebelah kiri seperti biasa dual PTT AB, kemudian satu tombol shortcut. Kemudian di sebelah kanan seperti ini, seperti biasa dengan yang tipe-tipe lain juga sama. Di sini ada jack mikrofon dengan jack headphone-nya atau headset-nya. Kemudian di sini Type-C di belakang ini ya. Ini Type-C-nya. Jadi full Type-C teman-teman. Seperti biasa kalau kita misalnya ngecas, ya kita cas di sini seperti ini. Nah, kalau ini berarti dia belum full, tapi nanti kalau sudah hijau maka dia sudah penuh. Jadi ini full Type-C teman-teman. Jadi tanpa pakai desktop charging. Jadi kalau teman-teman tanya, kok nggak ada desktop? Memang nggak ada. Ini nggak ada pinnya sama sekali ya. Di sini nggak ada pinnya sama sekali. Jadi benar-benar dia udah menggunakan Type-C. Sehingga buat teman-teman semua, kalau menggunakan HT ini cukup bawa power bank atau mungkin menggunakan charger handphone. Nah, saya sarankan buat teman-teman kalau ngecas HT ini jangan pakai yang fast charging ya. Pakai aja yang charger biasa yang mungkin 1 ampere atau 500 miliampere ya. Setengah ampere atau 1 ampere, paling maksimal 1 ampere lah. Nggak usah besar-besar supaya baterainya awet. Ya, kadang-kadang teman-teman pingin cepat dicas dengan fast charging, sama aja, tetap ngecasnya waktunya sama saja teman-teman. Tapi justru lebih awet kalau kita menggunakan charger yang kecil saja, nggak usah yang besar-besar. Untuk HT, khusus HT ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, kita akan buka menunya. Di sini menunya apa saja kita coba lihat. Dari seperti scan sudah, kemudian radio set. Oh sorry. Ini untuk Bluetooth teman-teman. Radio set, kita coba lihat radio setnya apa saja. Ya, di sini stepnya kita coba cek. Kita buat di 5 kHz, kemudian square-nya kita buat di level 1 ya. Kemudian di power save-nya kita kasih on, kemudian di Vox switch, di Vox level ini nggak usah dihidupin teman-teman ya, Vox switch-nya kita off saja. Kemudian kita lanjut selanjutnya di voice ini sekarang sementara on ya, nggak apa-apa, nanti bisa kita off kan teman-teman ya. Language ini bahasa Inggris, kemudian Roger, beep nggak usah, backlight. Di sini backlight kita kasih sekitar 15 detik atau 20 detik karena kita lagi review teman-teman, jangan sampai dia cepat mati ya. Power on image bisa picture atau voltage. Kalau Anda mau lebih yakin apakah ini radionya powernya masih full, kita pakai voltage saja. Gitu on kan langsung dia menunjukkan voltase. Nah, di sini dual watch ini pasti dia off teman-teman, karena tadi ada gambar speaker silang ya. Kalau kita mau on kan, kita on kan saja. Nanti dia on ya. Kemudian auto lock tidak usah dirubah, kita off saja. Nanti dia ngelock sendiri teman-teman, jadi jangan nggak usah di lock ya. Karena kita nggak perlukan untuk itu.
Kemudian alarm mode itu biarkan saja. Kemudian alarm tone juga nggak usah diurusin. Ini edit juga nggak usah. Nah, PTT ID juga nggak usah, tonton. Dan PTT delay, ya kalau Anda mau setting-setting silakan. Tapi bagi saya itu kita tidak usah setting. Nah, yang baru kita perhatikan ini plus SK1. SK1 itu kita untuk apa ya? Kayaknya kalau nggak salah ini ya. Ini untuk radio. Kemudian apalagi ya, SK1, oh sorry, sudah sampai mana tadi? Udah keluar lagi teman-teman ya. Oke, nggak apa, kita mundur aja langsung. SK1, kemudian habis itu reset terakhir teman-teman. Oke, kemudian kita masuk ke program channel. Program channel, di sini channel name, RX frekuensi, TX frekuensi, kita isi sendiri ya, bisa transmit power, ini kita buat low. Kemudian bandwidth, ini wide. Kemudian RxGTSS ini untuk receive code kalau kita mau menggunakan khusus ya, biar bisa nge-receive. Kalau kita kasih code itu, kalau teman-teman ada code-nya dihilangkan saja, nanti teman-teman berkomunikasi nggak bisa dengar apa-apa padahal sinyalnya masuk ya. Itu yang paling penting harusnya yang TXGTSS kalau kita pakai repeater atau yang lain. Encryption, signaling, kemudian ini nggak usah diubah-ubah. Kemudian channel mode F, ini maksudnya adalah ketika kita udah memori, kita mau kasih channelnya itu berupa frekuensi atau tampilan nama atau tampilan channel seperti itu. Ini karena kita belum apa-apain, ya udah nggak apa-apa. Nama nanti dia akan keluarnya frekuensi karena belum ada yang kita simpan. Speaker mode, kemudian scan add, base lock, channel memory kalau kita mau memori, channel delete kalau kita menghapus, dan sudah itu saja. Nah, di sini wireless adalah untuk kalau kita mau memprogram radio ini menggunakan handphone kita, maka ini kita akan hidupkan untuk Bluetooth-nya. Jadi menggunakan Bluetooth teman-teman ya. Kemudian, nah sini, ini yang menentukan apakah radio ini suaranya kenceng apa enggak, suaranya bagus apa enggak, kemudian receive-nya sudah oke atau tidak. Ini adalah versinya, teman. Mari kita lihat versinya. Versi berapakah dia? Nah, di sini firmware 0.05 dan hardware 1.7. Ini berarti sudah oke, teman-teman ya. Sudah oke, dan ini sudah mantap untuk digunakan. Jadi buat teman-teman kalau yang pakai seperti ini sudah suaranya pasti sudah kenceng. Nanti kita akan bandingkan dari versi yang versi berapa ya? Ini versi yang di bawah kalau nggak salah ya. Tuh 026 hardware 1.0. Nanti kita bandingkan yang ini. Ini yang pertama kali keluar, yang untuk yang Bofeng ya. V5R Mini. Pasti akan berbeda teman-teman ya. Kalau yang paling baru itu yang firmware-nya 004, hardware-nya tetap 1.7. Kita cek dulu powernya, apakah, oh ya 8,0 masih full ya. Oke, tidak ada masalah teman-teman. Nah, di sini kita akan coba untuk receive ya teman-teman. Nah, untuk ini kan masuk di channel, kita masukin ke VFO dulu. Yang bawah juga bisa kita buatkan VFO. Nah, ini kita ke atas lagi. Nah, ini ternyata high gitu teman-teman ya. Nggak apa-apa, kita belum transmit kok ya. Kita masuk ke seismograph. Apakah bisa diterima dengan radio ini dengan menggunakan anten bawaan dengan square 1 ya. Kita coba keliling. Ternyata nggak bisa teman-teman ya. Saya udah muter-muter tangan saya ke belakang, nggak bisa. Sini juga nggak bisa. Oke, kita akan buka square-nya. Kita open square-nya di radio set square. Kita buka ya. Sorry, kita off ya. Langsung bunyi ya teman-teman. Oke, lumayan ya, lumayan peka teman-teman ya. Jadi ketika kita buka itu lumayan oke. Sekarang kita coba untuk setting ke antena luar. Kita coba ke antena luar ya. Kita tes apakah
lebih oke dengan versi-versi yang lain, kita coba cek ya. Kita pakai luar. Kita pasang dulu teman-teman. Apakah bunyi untuk seismografnya? Nah, di sini dia nggak bunyi ya, seismograf nggak bunyi. Kemudian kita akan coba untuk buka squelnya. Squelnya kita buka, kita off ya. Ya, ada sedikit teman-teman. Kecil tapi sedikit. Lumayan bisa ngeresip ya. Artinya dengan antena luar juga masih bisa ngeresip dan tidak ada spletan yang masuk. Artinya dengan antena tinggi dia masih bisa resip meskipun kecil, tapi nggak ada spletan teman-teman ya. Kan biasanya spletan masuk ke sini, ini nggak. Oke, mantap. Jadi dengan firmware yang baru itu jelas ada perubahan di resip dan nanti dimodulasi tentunya ya. Oke, kita mau tes dulu modulasinya atau antenanya. Modulasinya dulu ya, kita tes dulu modulasinya. Sebelum kita tes suaranya, di sini ada menu-menu yang mungkin perlu saya jelaskan ya. Jadi di radio ini kita bisa pakai stopwatch dengan tekan ini ya, PFO memori, tekan nama. Aduh, tunggu teman-teman. Bukan itu ternyata yang ini menu. Nah, ketika katakan menu ini, dia jadi stopwatch. Kita mau ngukur, misalnya mau ngetes apa gitu ya. Kita tekan menu untuk start. Kemudian kita tekan lagi untuk stop. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita exit. Kalau kita untuk nyeken, kita tekan tengah ini kalau nggak salah ya. Nah, ini ya, tekan tengah ini untuk nyeken. Kita bisa nyeken frekuensi UHF, frekuensi VHF dengan pencet tombol pagar ini untuk merubah. VHF bisa di scan, 350 bisa, kembali ke UHF. Jadi, ketika teman-teman punya radio seperti ini, misalnya ini on ya. Nah, kemudian dia mancar. Kita coba lihat apakah dia bisa nyeken. Ya, bisa teman-teman ya. Seperti itu, jadi dia sudah terscan. Ya, masuk ya. Oke. Itu untuk yang UHF. Yang PHF juga seperti itu. Nanti tinggal dirubah di sininya. Nah, itu. Kemudian kita exit. Kemudian untuk radio kita tekan yang ini tentunya, yang S-kawan tadi ya. Sekali kita tekan langsung ke radio. Seperti saya ketakutan bagi kami ya, Bapak Ibu, mungkin sebagaimana kita ketahui ya. Jadi tidak hanya mungkin tenaga kesehatan. Oke, jadi suaranya oke teman. Speakernya itu di sini ya. Di sini ada lubang bawah sini. Ini cukup oke untuk speakernya. Matiin radio, kita tekan lagi. Oke. Sekarang kita coba untuk modulasinya, teman-teman ya. Nah, ini dia monitornya. Power on. Di jam 10 ya. Kita coba jam 10. Nanti kita bandingkan dengan yang ini aja. Yang versi pertama suaranya banter mana ya, kita coba ya. Nah, ini sekarang mikrofon saya arahkan ke monitor ya. Nah, ke sini ya. Oke, suara saya jadi belakang ini, teman-teman. Kita coba ya. 1 2 3 3 2 1. Kita mencoba Welcome UV5R Mini. Welcome UV5R Mini, firmware yang 005 hardware 1.7. Sekarang pakai ini.
Nah, teman-temannya ini saya atur dulu, ternyata powernya masih high. Kita low dulu ya. Oke. 123 321 kita menggunakan Bofeng UV5 Air Mini dengan hardware 1.0, kemudian firmware-nya 2026. Ini kita gunakan Welcome UV5 Air Mini. Sekali lagi Welcome UV5 Air Mini. Ini kita gunakan Bofeng UV5 Air Mini versi pertama. Welcome UV5 Air Mini yang versi hardware 1.7, firmware 005. Oke teman-teman, jadi terlihat sekali ya, terdengar ya, bahwa memang yang Welcome ini kenceng ya suaranya dibandingkan yang Bofeng UV5 Air Mini nih. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah pakai firmware seperti itu, suaranya lebih oke ya. Suaranya lebih oke, dan tentunya makin baik kalau kita misalnya komunikasi di satelit atau jarak jauh, itu masih lebih oke ya, makin oke. Nah, sekarang kita mau tes antenanya teman-teman. Kita tes antenanya ya. Tes antenanya seperti apa? Apakah masih oke teman-teman untuk sebuah Welcome ini dengan antena bawaannya? Kita tes ya. Ini saya siapin juga dua alat ya, satu nanti kita mau tes power ya. Jadi kita tes antenanya dulu ya. Oke, kita mana nih? Ini ya. Kita lihat dulu, udah benar. Oke, kita pasang. Kita hidupin. Oke, sudah hidup. Kita pasang antenanya. Kita lihat apakah antenanya oke. Kita coba dulu di VHF ya, tonton kita coba di VHF, start di 140 MHz, kemudian stopnya di 174 MHz. Kita lihat. Oke, mantap. Jadi di VHF-nya dia bisa bekerja di 144 sampai di 155 teman-teman. Oke. Jadi dia di orari dan di komersial bisa dipakai. Nah, sekarang kita coba untuk di UHF-nya 400 MHz sampai di stopnya di 480 MHz. Kita lihat. Oke, mantap juga. Jadi di UHF-nya kita bisa bekerja mulai dari 413 sampai di 446. Wah, luar biasa. Jadi UHF VHF-nya bagus teman-teman. Mantap. Welcome UV5 Air Mini ini luar biasa, bisa dua bandnya itu bagus teman-teman. Oke, jadi buat teman-teman nggak usah ragu lagi ya, itu ternyata oke ya. Kita coba hasilnya oke. Nah, sekarang kita mau tes power dari radio ini seperti apa. Kita coba ya powernya. Apakah powernya masih oke? Ya 5 watt atau mungkin di bawah 5 watt, kita lihat sama-sama ya. Kita pasang langsung di sini aja. Oh, ini agak kendor. Kita kencengin dulu teman-teman ya. Ya, kencengin dulu. Oke. Ya, ini memang SWR favorit saya ini ya, SW33 teman-teman. Sebenarnya ada lagi yang
Surcom yang lebih di atasnya ini, tapi tulisannya makin kecil ya. Di tengah sini baru kecil banget, jadi bacanya itu saya kurang enak lihatnya. Kalau ini teman-teman bisa lihat dengan jelas ya, meski gelap atau apa, dengan LED seperti ini ya lebih oke lah. Oke, ini posisi power. Kita coba di 145. 145. Oke, kita coba transmitkan di low-nya 2 watt. Kita coba high powernya, kita naikkan high. Oke, sudah high teman-teman ya. High-nya 5 watt, kadang turun ya, tapi ya menurut saya sih hampir 5 watt ya. 4,8, 4,9 ya, cukup lah. Sekarang kita coba di UHF nya, kita coba low nya dulu. Nah, ini low nya di UHF seperti apa, 2,4. Kemudian kita coba high powernya, high power. Oke, kita lihat high power berapa, sama teman-teman ya. Kadang 48, 47, 43. Ini turun lagi di 43 ya, hampir sama lah dengan di VHF nya ya teman-teman ya. Jadi seperti itu, nggak apa-apa. Sesuai dengan keterangan di boxnya tadi ya, dia kurang lebih itu sama dengan itu 5 watt. Jadi kalau di bawah itu juga nggak ada masalah ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu dari Welcome ini. Jadi buat teman-teman sekalian, kalau dibilang worth it nggak Om Edi? Ya jelas worth it, karena antenanya tadi bagus ya. Kemudian juga dengan warna transparan seperti ini juga oke. Nah, yang jelas nanti linknya akan saya sampaikan, dan supaya nggak salah pilih untuk. Oke teman-teman, itu dia review kita mengenai Welcome UV5 Air Mini. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa menjadikan sebuah referensi dari saya. Tentunya Welcome UV5 Air Mini ini bisa menjadi pilihan bagi Anda juga untuk memilih sebuah HT kecil mungil, tapi bisa sangat bermanfaat di komunikasi Anda saat ini. Oke teman-teman, sekali lagi saya tadi belum lupa senternya. Senternya pencet yang tengah ini ya teman-teman. Ini terang banget, senternya terang. Oke, jadi semuanya sudah ada di sini. Compact, kecil, antena bagus, suara kencang, apalagi teman. Ini adalah Welcome UV5 Air Mini. Dan tentunya sekali lagi yang terbaik adalah bagi Anda yang mungkin sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan tentunya yang paling bermanfaat untuk pekerjaan Anda sehari-hari. Oke, sekian saya dari saya, yang Kicali itu yang Indah Zulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri, bye-bye.